Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Di video kali ini kita akan membahas mata pelajaran PKWU, yaitu kompetensi dasar 3.2 sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran pada KD ini adalah menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, terutama di Kepulauan Indonesia ya. Kemudian indikator capaiannya adalah menganalisis bahan-bahan untuk melakukan modifikasi makanan khas daerah. Dan yang kedua adalah menganalisis macam-macam bentuk modifikasi makanan khas daerah. Kita perhatikan dulu, terlebih dahulu adalah Kepulauan Indonesia. Ini kita lihat bahwa kondisi geografis di Indonesia itu berbeda-beda sehingga menyebabkan hasil bumi juga berbeda-beda. Karenanya setiap daerah memiliki makanan khas daerah yang unik karena sumber daya alam yang dihasilkannya pun berbeda. Mari kita perhatikan misalnya di Jawa Barat itu daerah pegunungan sehingga banyak menghasilkan berbagai macam jenis sayur. Maka makanan khas di daerah Jawa Barat itu mencirikan adanya penggunaan banyak sayuran ya. Nah, misalnya contohnya karedok, yaitu sayur mentah yang diberi bumbu kacang. Kemudian ini juga contohnya pepes ikan. Ini adalah khas makanan Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah. Kita lihat di Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah Jawa Tengah banyak ditemukan banyak makanan masakan bersantan seperti gudeg misalnya. Nah, ini kita perhatikan, ini adalah makanan dari khas Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timur misalnya. Nah, masyarakat Jawa Timur berbeda lagi ya. Masyarakat Jawa Timur banyak memanfaatkan terasi dan petis untuk memberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang ada seperti pedas, masakan Jawa Timur dimatangkan dengan cara digoreng, direbus, dipepes atau dibakar. Nah, ini misalnya contohnya rujak cingur ya, ini kemudian tahu tek. Jadi setiap daerah di Jawa itu memiliki juga kekhasan dari makanan daerah. Kemudian di Sumatera. Nah, Sumatera itu memiliki kekayaan alam hayati. Jadi sumber daya alamnya berlimpah sehingga memiliki berbagai macam makanan khas daerah. Makanan olahan di daerah Sumatera banyak menggunakan bumbu, rempah-rempah ya, misalnya seperti cabai, kemudian rasanya pun relatif pedas dan banyak menggunakan santan. Kemudian di daerah Sumatera Selatan itu sangat suka masakan yang rasanya asam. Olahan makanan di Sumatera Selatan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar dan digoreng dengan waktu memasak yang relatif lama. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya, tetapi kalaupun ada, sayurnya tidak bervariasi ya, karena di sini berlimpah makanannya adalah ikan ya. Jadi perkebunannya sedikit, perkebunan untuk sayur mayurnya. Contohnya misalnya rendang ya, kemudian tempoyak, ini adalah ini tempoyak Lampung contohnya ya, kemudian keripik Sanjay. Nah, ini adalah kekhasan makanan daerah di Kepulauan Indonesia. Kemudian di Sulawesi, masakan olahan di daerah Sulawesi banyak memanfaatkan ikan dengan rasa asam pedas. Contohnya adalah misalnya kaledo ya, ini ya menggunakan daging ya, daging sapi. Kemudian ini adalah palu mara di Sulawesi Utara menggunakan ikan. Kemudian ini adalah contohnya bubur jagung ya. Nah, materi pembahasan pada KD ini kita akan membahas yang pertama adalah bahan untuk
dari modifikasi, kemudian macam-macam dari modifikasi yang bisa dilakukan untuk makanan khas daerah. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan modifikasi makanan khas daerah. Pada video kali ini kita akan membahas topik 1 dan 2, yaitu bahan yang digunakan untuk modifikasi dan macam-macam modifikasi yang bisa dilakukan untuk makanan khas daerah. Ya, contoh misalnya di sini adalah sambal tempoyak tadi ya. Kemudian ini juga ada ayam betutu dari Bali, dan ini adalah cai kue dari Kalimantan. Ini adalah makanan khas dari beberapa kepulauan di Indonesia selain yang tadi di awal kita bahas. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk modifikasi makanan khas daerah, yang pertama adalah bahan baku. Apa itu bahan baku? Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam jumlah banyak dalam suatu bahan masakan, gitu ya. Nah, bahan baku ini terdiri dari jenis nabati dan hewani. Kemudian yang kedua adalah bumbu. Ya, bumbu. Kemudian yang ketiga, bumbu juga bisa dimodifikasi. Kemudian bahan yang bisa dijadikan untuk modifikasi adalah bahan tambahan pangan atau BTP. Apa gunanya atau fungsinya modifikasi BTP? Itu adalah untuk memperbaiki mutu produk. Jadi modifikasi dari bahan tambahan pangan itu berfungsi untuk memperbaiki mutu dari produk makanan khas daerah. Modifikasi bahan baku yang pertama. Yang pertama misalnya kita lihat makanan khas daerahnya adalah empek-empek. Bahan bakunya yang paling banyak yang digunakan pada empek-empek adalah ikan tenggiri atau ikan gabus. Nah, kemudian dimodifikasi itu dengan menggunakan ikan lele, gitu ya. Nah, kenapa ikan lele digunakan untuk menggantikan ikan tenggiri dan ikan gabus adalah karena ikan lele harganya murah dan mudah didapat. Atau bisa juga ikan tenggiri atau ikan gabus sebagai bahan utama dari empek-empek diganti dengan nasi, atau ini yang sering disebut dengan empek-empek dos. Nah, bahan nasi itu menggantikan bahan hewani, yaitu ikan tenggiri atau ikan gabus. Kemudian bahan bakunya juga nasi lebih murah dan banyak ya, berlimpah. Kemudian yang berikutnya adalah rendang. Rendang itu bahan bakunya adalah daging sapi. Nah, daging sapi dimodifikasi dengan menggantikan daging sapi dengan paru-paru. Nah, alasannya kenapa? Karena harga paru lebih murah daripada daging sapi, kemudian tekstur paru lebih lembut dibandingkan daging sapi. Nah, segmen pasar alasannya digunakan paru adalah untuk menyasar segmen pasar pecinta jeroan. Kemudian bisa juga mengganti daging sapi dengan jamur tiram. Nah, ini adalah untuk menyasar segmen pasar vegetarian. Jamur tiram lebih murah dan teksturnya lebih lembut. Nah, ini adalah beberapa contoh modifikasi dari bahan baku makanan khas daerah. Yang berikutnya adalah bahan tambahan pangan atau BTP. Misalnya di sini pemanis. Nah, pemanis itu boleh diganti dengan madu, kemudian gula merah, gula pasir, gula batu atau gula palm sugar ya. Kemudian atau gula semut. Kemudian pembentuk gel itu biasanya menggunakan gelatin. Nah, ini adalah contoh dari produk makanan yang menggunakan gelatin atau pengental. Kemudian yang lain adalah menggunakan asam sitrat, ini mengatur keasaman. Kemudian pengawet makanan, ya, jenis BTP yang lain itu biasanya adalah natrium benzoat, bisa juga menggunakan gula dan garam. Itu adalah bahan tambahan pangan untuk memodifikasi makanan khas daerah. Kemudian bahan tambahan pangan yang lain itu adalah soda kue, baking powder, dan vermipan. Ini adalah fungsinya untuk pengembang. Kemudian pengemulsi pengemulsi ini berfungsi untuk menyatukan bila terdapat campuran antara air dengan minyak. Maka dicampurnya dengan menggunakan pengemulsi, yaitu bisa menggunakan SP, TBM, atau offlet. Bisa juga kuning, telur, dan putih telur.
Bahan tambahan pangan yang lain adalah misalnya penguat rasa, ini adalah monosodium glutamat. Kemudian perisa itu memberikan rasa, misalnya memberikan rasa melon, misalnya kemudian duren, leci dan sebagainya. Kemudian dimodifikasi warna menggunakan pewarna makanan. Ini adalah beberapa warna makanan yang bisa digunakan untuk memodifikasi makanan khas daerah dengan menambahkan bahan tambahan pangan. Modifikasi makanan menggunakan BTP, misalnya contoh makanannya adalah cireng. BTP yang digunakan untuk dimodifikasi adalah perisa dan pewarna. Misalnya menambahkan rasa keju, rasa balado dan rasa jagung. Ketika kita menambahkan rasa keju, balado dan jagung tersebut, itu otomatis ternyata secara langsung memberikan juga variasi warna pada cireng yang dimodifikasi menjadi kuning, orange dan merah yang biasanya sebelumnya berwarna putih. Kemudian klepon, BTP yang digunakan adalah pewarna makanan, ini untuk memberikan variasi warna klepon yang berwarna marni atau disebut juga klepon pelangi. Kemudian sirup markisa, bahan tambahan pangan yang digunakan untuk modifikasi adalah pemanis buatan sehingga rasa sirup semakin manis. Penggunaan BTP yang digunakan oleh kita itu harus memperhatikan 3 hal, yaitu BTP-nya harus berizin. Ya, jadi ini agar aman bagi pengguna ya atau konsumen. Kemudian yang kedua adalah harus ditambahkan dalam jumlah yang diperbolehkan. Jadi tidak boleh terlalu banyak karena akan mengganggu kesehatan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah BTP yang ditambahkan harus sesuai dengan karakter produk. Misalnya contoh, untuk mengembangkan roti kita gunakan pengembang. BTP yang digunakannya adalah pengembang. Pengembangannya bisa soda kue, baking powder atau vermipan. Itu ya. Jadi harus sesuai. Nah, itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memodifikasi makanan khas daerah. Sekarang macam-macam makanan khas daerah yang bisa dimodifikasi. Contohnya misalnya yang pertama adalah memberikan variasi rasa. Nah, di sini misalnya contoh pada Bika Ambon diberikan rasa pandan, mocha dan keju. Nah, di sini terlihat juga bahwa Bika Ambon memberikan warna yang berbeda. Jadi produknya juga memberikan warna yang berbeda ya, sekaligus rasa dan warna yang dimodifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah variasi bentuk. Kita di sini contohnya adalah puding cendol. Cendol yang kita kenal adalah berupa minuman, tetapi di sini kita modifikasi, kita tambahkan pada puding sehingga jadilah puding cendol. Itu adalah variasi bentuk. Yang ketiga adalah untuk memperpanjang usia produk. Nah, biasanya untuk manisan buah kita dengan menambahkan asam sitrat seperti tadi ya, BTP asam sitrat, atau untuk mengatur keasaman dan buah-buahan juga menjadi lebih awet. Kemudian cara pengolahan. Nah, cara pengolahan misalnya pada dadi itu adalah fermentasi dari susu kerbau atau kambing di dalam bambu. Nah, untuk menjadikan produknya higienis, maka penggunaan bambu diganti dengan wadah plastik gitu ya. Atau juga untuk ikan bandeng ya, dibikin presto sehingga durinya lunak, dan efek yang lain adalah daya tahannya lebih lama atau lebih awet. Ya, yang terakhir adalah pengemasan, modifikasi pada pengemasan. Nah, pengemasan pada jamu gendong agar lebih praktis, maka digunakan dalam botol-botol yang kecil sehingga bisa dibawa kapan saja dan digunakan atau diminum kapan saja oleh konsumen. Nah, fungsi kemasan adalah untuk membantu mencegah atau mengurangi kerusakan dan melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran dan gangguan fisik seperti gesekan, benturan atau getaran. Nah, dari segi promosi ini juga menjadi daya tarik pembeli. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang bahan-bahan yang digunakan untuk modifikasi dan macam-macam modifikasi makanan khas daerah yang dimiliki oleh bangsa kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.